Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex. Nah, ini sekarang hari Senin pagi-pagi kita coba menerapkan apa yang sudah saya sharekan di video-video saya sebelumnya. Jadi pada video-video saya sebelumnya, kalau misalkan Sobat Trader mengikuti, itu ada video judulnya adalah ada apa di balik level 23,6 atau 38,2. Nah, kalau kita lihat di sini kan, kalau kita lihat di market, kita lihat ini pergerakan di hari kemarin untuk komoditas US oil itu punya low. US oil memiliki low 32,51, kemudian hari ini memiliki high 35,9. Nah, kalau kita perhatikan, memang beberapa minggu ini harga minyak memang gak berhenti-berhenti naik. Nah, ini begitu juga dengan US oil. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan level 23,6 atau 38,2? Ini kita pakai garis Fibonacci. Jadi caranya kita ketuk di tengah layar, kemudian ini seperti segitiga kita klik. Nah, di sini kita pilih Fibonacci retracement. Jadi kalau kita perhatikan low yang tadi saya sebut itu adalah low dari satu gelombang. Kita langsung tarik, kemudian kita paskan di level ini. Nah, kira-kira di sini pas. Nah, sudah. Nah, kalau kita perhatikan di layar ini, mohon maaf nih, handphone saya nggak bener nih, nggak bisa diperbesar. Bukan saya nggak ini, tapi ini tahu nih nggak bisa diperbesar. Nah, kalau kita perhatikan ini saat ini US oil itu sedang melakukan tes level 23,6%. Nah, kalau di video saya yang kemarin, level ini adalah titik kita memulai. Itu titik kita untuk memulai, karena ini adalah koreksi untuk tren yang kuat. Kan kalau kita lihat ini tren di hari Jumat yang lalu ini sangat kuat ya. Ini membentuk satu gelombang panjang. Dan sekarang di level 23,6. Tapi sebelum entry kita hitung dulu risknya, apakah saya berani atau tidak. Karena apa? Kalau di video saya itu untuk tren yang kuat itu ada dua kemungkinan, 23 dan 38. Artinya kalau saya misalkan sekarang ambil posisi buy, ini sekarang di kira-kira 35,1, sorry 35,17, 35,15, ini 34,62. Jadi kalau saya buy sekarang di level 23,6%, resiko saya pada saat market menyentuh 38,2 itu sudah cukup mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Ini bagi saya karena memang yang saya resikokan tuh hanya $10. Makanya untuk US oil di level 23,6 saya nggak berani ambil. Coba kita cari untuk pair yang lain, misalkan USD JPY. Nah, kita lihat ini trennya kuat sekali. Wow, tiba-tiba naik USD JPY, nggak tahu kenapa ini. Karena saya seorang teknikal murni, jadi saya nggak memperhatikan ada apa dengan fundamentalnya. Nah, ini kalau kita ukur. Nah, ini kalau kita ukur sebenarnya harusnya tadi pagi pada saat dia testing di 23,6 saya langsung ambil posisi buy, saya sudah profit. Tapi ya mau gimana lagi, kita sudah terlambat. Kita tunggu sampai terjadi koreksi lagi. Kita coba cari pair yang lain. Misalkan apa ya? Misalkan kita ambil pair misalkan euro. Wah, ini kalau euro kita agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena memang gelombang yang terjadi
di hari Jumat itu sudah, yang terjadi di hari Jumat itu sudah melebihi 23,6, artinya euro sudah melakukan tes ke golden ratio. Sementara kalau kita buy sekarang di 38,2, resikonya dia bisa testing lagi ke 61,8, dan itu cukup berat. Memang euro sih kalau dilihat dari trennya ini memang mau naik, cuman yang jadi kendala itu adalah batasan resiko saya berani ambil itu sangat kecil, hanya $10. Makanya untuk kondisi seperti ini saya belum berani ambil posisi. Kita coba cari pair yang lain lagi, mungkin ada yang bagus, mungkin Australia dolar. Nah, ini Australia dolar, kita lihat satu gelombang Australia dolar itu berarti dari, saya tunjukkan dulu, satu gelombang Australia dolar itu berarti dari sini sampai dengan sini. Kenapa nggak dari sini? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, artinya waktu itu adalah relatif. Tapi kalau kita ambil satu gelombangnya itu, karena memang ini sudah satu gelombang kemudian koreksi, biasanya saya nggak hitung, saya lebih baik ambil dari sini. Ini adalah satu gelombang dari sini, kemudian ini puncaknya. Coba kita buat garis Fibo channel. Bukan Fibo channel tapi Fibonacci retracement. Kita ukur. Nah, sekarang Australia dolar lagi sedang testing di 23,6%. Kita ukur dulu resiko, panjang resikonya kalau tiba-tiba testing di 38. Nah, ini resikonya hanya 10 pips. Bahkan dengan $10 pun pada saat Australia dolar melakukan testing ke 38, seharusnya saya berani untuk melakukan averaging, artinya saya buy lagi di 38,2. Nah, ini untuk Australia dolar ini saya akan coba untuk buy. Resiko tetap fix $10. Apapun yang terjadi, kalau misalkan trading saya itu nggak berhasil, saya akan kehilangan sekitar $10. Nah, ini kebetulan naik dikit, kita tunggu turun dikit, nanti langsung kita buy. Syukur-syukur Australia dolar bisa masuk ke area 38,2. Nah, ini kita lagi mencoba untuk testing. Untuk kondisi seperti ini, tarikan lurus seperti ini, seharusnya Australia dolar tetap naik, tetap bullish ke atas terus lanjut. Nah, ini persiapan saya melakukan buy. Risknya 10 USD, artinya saya akan keluar dari, akan out atau akan exit di Australia dolar itu pada saat minus saya itu $10. Jadi kita tunggu, kita sabarin, syukur-syukur bisa lebih pendek lagi. Lagi mencoba testing di 23,6. Udah langsung 0,01 saya buy. Ya, masuk. Nah, tuh. Kita tunggu market ini arahnya kemana. Semoga sesuai prediksi. Nah, sudah mulai mental ke atas. Nah, ini lotnya kecil, ringnya pergerakan dari Australia dolar juga kecil. Ya memang pada saat kita sudah entry di sini ya kita harus bersabar. Dalam kondisi seperti ini saya selalu berharap Australia dolar coba tes ke 38,2 sehingga saya bisa menambah besaran lot. Kalau besaran lot nambah, otomatis dengan pergerakan sekitar 50 pips saya sudah bisa win rate-nya udah 1:1. Artinya resiko saya setting $10, potensinya saya bisa mendapatkan minimal itu adalah $10. Nah, ini kita lihat Australia dolar lagi tertahan. Oh, ternyata jebol. Saya siapkan buy limit. Buy limit saya di 38,2, 0,66808. Ini
saya tempatkan ya. Saya tempatkan di sini. Nah, inilah kita harus besaran loss kita itu jangan melihat apa istilahnya itu, jangan melihat besaran pips. Artinya kita harus mempertimbangkan itu adalah dolarnya atau uangnya. Kenapa? Karena setiap pair itu beda-beda. Kalau Australia dolar itu cenderungnya itu tidak terlalu agresif, artinya pergerakannya juga nggak terlalu panjang, ring hariannya ya biasanya tidak sampai di atas 200 atau 300 pip. Beda dengan gold. Kalau gold itu sudah mengerikan sekali. Pada saat satu level aja bisa sampai 50 sampai 100 pips. Nah, ini kita sudah masuk di Australia dolar. Kalau kita sudah lakukan seperti ini, apa langkah kita selanjutnya? Langkah kita selanjutnya adalah setelah kita setting harga ini, kita berusaha untuk melupakan. Jadi bagaimana cara kita melupakan? Kita pasang posisi stop loss. Stop loss. Jadi ini kalau ini misalkan di sini di 6689, stopannya di 066763, 0,66763. Kemudian untuk buy limitnya di mana stopnya di bawah areal golden ratio 63 kali 30. 0, aduh lupa lagi, sorry. Stop lossnya di 63 kali 29. 63 kali 29. Oke, order telah diubah. Trading kita sudah aman. Aman maksudnya apa? Kalau terjadi sesuatu yang di luar prediksi kita, artinya Australia dolar tidak melanjutkan bullnya tapi melakukan testing ke bawah sangat jauh, akun kita resikonya tetap fix. Nah, ini sekarang kita tinggal setting kira-kira targetnya di mana. Wah, ini memang agak susah ini. Tapi paling tidak ini 6687, berarti 6787 sekitar 10 dolar. 6787. Kok salah? Sebentar. 6797. 6797. Kok saya jadi linglung ya? 6688 ditambah 100 berarti 6689 berarti 6789. Maaf sobat trader, ini kita jadi linglung. 6789 ini mungkin. Nah, udah masuk. Jadi udah terlihat tingkat akurasi dari Australia dolar setelah melakukan testing di 23,6 sudah mulai bergerak naik. Mudah-mudahan sesuai prediksi. Memang ya sebenarnya lebih baik testing di 38,2. Cuman ya mau apa boleh dikata, ternyata Australia dolar hanya sampai 23,6. Apakah akan terus lanjut?
tren dari Australia dolar atau berbalik arah, semuanya sudah kita sama-sama pahami. Apapun yang terjadi di trading kita, intinya semuanya itu memiliki resiko. Resiko itu adalah sebuah kepastian, profit adalah sebuah kesempatan, artinya seperti itu. Kita intinya tinggal berhitung secara statistik, mingguan, bahkan bulanan. Dengan teknik ini berapa persen profit kita, intinya seperti itu. Mungkin hari ini nggak tepat, tapi bisa jadi besok, atau mungkin besok nggak tepat, bisa jadi lusa. Prinsipnya dalam mengambil keputusan ini, saya percaya dengan trading method yang sudah saya uji. Sobat trader juga sama. Apabila sobat trader sudah percaya dengan trading method yang sudah teruji, udah nggak perlu pikir panjang, jadikan itu sebagai rule, jadikan itu sebagai aturan, langsung eksekusi, ambil posisi, set posisi, kemudian lupakan. Semoga profit. Oke sobat trader, sekian dari saya, nanti kita lanjutkan lagi sampai profit berapa. Terima kasih, salam sukses dan salam profit. Sampai jumpa. Dalam posisi 23,6 dan sekarang sudah naik sekitar 50 pips. Nah, baru 50 pip, profitnya sekitar $5. Tadi sempat $5, sekarang turun lagi sedikit jadi 4,4. Artinya apa? Teknik Fibonacci 23,6 atau 38,2 itu adalah salah satu teknik yang sangat akurat untuk memprediksi pergerakan harga atau untuk memprediksi penerusan atau melanjutkan dari sebuah tren. Tadi kalau kita lihat trennya sangat kuat bullish, pada saat koreksi ke 23,6 kita langsung ambil posisi buy. Seharusnya market harusnya testing di 38,2 tapi sudah mendekati 38,2. 38,2 nggak ikut ke buy, padahal sudah dekat sekali, paling sekitar 2 atau 3 pips. Kalau seandainya 38,2 ikut ke bawah ke atas, mungkin sekarang sudah profit sekitar 11 atau $12. Nah, inilah sobat trader, kita sudah buktikan akurasi trading dengan menggunakan level 23,6 atau 48,2. Kita tunggu sampai kira-kira 100 pips. Karena belum mencapai 100 pips, kita diamkan, kita tutup lagi MetaTrader-nya, kita lakukan lagi set, kemudian kita lupakan. Inti dari melupakan adalah supaya kita nggak terlalu melihat berapa profitnya, kemudian turun lagi berapa, dan itu semua biasanya sering membuat kita tergoda untuk menutup posisi sebelum waktunya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita coba lakukan lagi buy atau averaging, tapi averagingnya bukan averaging negatif tapi averaging positif. Nah, ini kita tarik garis low to high. Jadi kita tunggu di 67201, kita lakukan buy limit. Harapan kita market setelah naik ke atas tinggi itu mencoba lagi untuk testing di level 23,6%. Oke, kita tunggu. Tapi jangan lupa pada saat buy di atas kita jangan lupa melakukan proteksi, artinya pada saat market berbalik
Jangan sampai yang tadinya kita profit jadinya malah negatif banyak sekali. Jadi kita lakukan proteksi di level ini 67117. Kita berikan stop loss buy limitnya 67117. Mudah-mudahan market melakukan testing di 23,6, tapi kalau kita stop lossnya di sini terlalu dekat, jadi mungkin kita mundurkan ke di bawah 38,2, 66996, 66996. Kita juga pasang di sini di 67070. Buy limit 67070. Untuk stop lossnya di 66892. Harapannya pada saat testing di 23,6, kemudian testing lagi di 38,2, level yang kita ambil 2 posisi tidak kena stop loss, kemudian market melanjutkan lagi ke trennya dari sini, kemudian naik terus ke atas sehingga profit kita menjadi lebih besar. Oke, kita tunggu, kita berikan jeda lagi, nanti di 1 atau 2 jam ke depan kita coba untuk melihat posisinya seperti apa. Halo, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan skenario, pada saat AUD itu menyentuh level 23,6, buy limit yang di posisi di sini itu hidup, dan sekarang ada 2 buy limit sehingga profit totalnya 8,7 dolar. Kita harapkan akan terus naik Australian dollar. Tuh. Pada kondisi seperti ini, pada saat kita profit, itu memang betul-betul godaannya besar sekali. Namanya juga kita profit. Kadangkala atau bahkan seringkali pada saat kita trading, justru malah profit ini sebenarnya adalah hal yang menakutkan. Seringkali kita justru pada saat loss itu berapapun atau seberapa lama pun kita tahan. Biasanya kita seringkali tahan. Itulah penyakit kita dalam bertrading, terutama bagi para newbie. Dulu di awal pada saat pertama kali trading, saya berpikir bahwasannya kok aneh ya, saya kalau loss itu kok nahannya berani panjang sekali, tapi kalau profit pendek. Tadinya saya berpikir itu hanya saya alami.
Ternyata itu semua hampir dialami oleh semua trader. Nah, dengan kita ngobrol bersama Ustadz kali ini, yuk sama-sama kita berusaha mempertahankan profit ini semaksimal mungkin. Kenapa profit itu harus dipertahankan semaksimal mungkin? Ya, kembali lagi ke statistik. Bahwasannya kita dalam mengambil suatu posisi, itu potensi, probabilitas benar itu tidak 100%. Yang kita takutkan adalah pada saat kita benar, sebenarnya gerakannya bisa sangat panjang. Pada saat salah ya memang salah, begitulah market. Kalau kita itu tidak berani menahan profit sampai dengan maksimal, suatu saat kita akan mengalami kondisi di mana meskipun kita win rate kita di atas 50%, tapi akun kita tidak bertumbuh. Hal itu terjadi misalkan dalam posisi seperti ini. Misalkan kita cut loss $10. Pada saat kita profit itu hanya ngambil $3 atau $4. Karena apa? Kita justru ketakutan dengan yang namanya profit. Dampaknya apa? Akun kita bukan justru bertumbuh, tapi justru malah semakin turun. Karena besaran profit lebih kecil daripada besaran loss. Nah, itu kendala hampir semua trader. Sangat mudah menahan loss dan sangat sulit menahan profit. Kembali lagi ke apa yang kita resikokan di trading ini. Yang kita resikokan adalah uang. Kadang ya berpikir manusiawi, kalau seseorang itu memang takut sekali dengan loss, takut sekali dengan kehilangan uangnya. Tapi begitu dapat, langsung bersyukur. Padahal bukan berarti kita nggak bersyukur. Sebenarnya Tuhan itu memberikan kita lebih. Hanya kita tidak berbaik sangka, sehingga kita terlalu singkat menahan profit, lama menahan loss. Yang benar, loss dibuang secepatnya, profit dipertahankan sepanjang-panjangnya. Ada banyak cara untuk kita mempertahankan profit, menambah keyakinan kita akan trading kita semakin profit terus hari demi hari. Dengan cara apa? Kita mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah membaca atau memperkirakan dengan dasar pergerakan di minggu yang lalu. Memang betul, tidak selamanya benar. Yang namanya market kan tidak ada yang benar 100%. Tapi paling tidak, kalau di minggu yang lalu itu market itu masih bull, di hari ini atau mungkin di besok atau lusa kemungkinan besar bull. Atau sebaliknya, begitu market itu bearish, kemungkinan hari ini atau lusa itu akan melanjutkan tren bearish. Itu sobat trader. Teknik yang saya contohkan di video ini sebenarnya adalah kalau sambil mendengarkan apa yang saya bicarakan sambil melihat layar, yang dilakukan adalah averaging positif. Apa itu averaging positif? Averaging positif itu adalah menambah posisi pada saat kita semakin yakin bahwasannya market sesuai dengan prediksi kita, dan kita tidak menambah posisi pada saat market sedang tidak sesuai dengan arah kita, atau mungkin suatu support yang kita perkirakan akan berbalik ternyata tembus. Pada saat tembus, jarang sekali atau hampir tidak pernah saya melakukan martingale atau averaging. Lebih baik saya menunggu, menanti, sehingga timbullah yang namanya konfirmasi bahwasanya market memang akan berbalik, sehingga saya akan melakukan action lagi. Dan semakin yakin market akan ke atas, saya akan menambah lagi lot. Sampai dengan malam ini saya sudah tambahkan 0,02 lagi untuk per Australian dollar.
Kenapa saya tambahkan? Karena saya semakin yakin bahwasannya Australian dollar akan bullish. Salah satu gambaran Australian bullish itu adalah dari pengalaman saya, dari pengamatan saya beberapa bulan terakhir, bahwasannya Australian dollar itu cenderung mengikuti arah pergerakan market pound sterling. Dan kebetulan malam ini pound sterling betul-betul lagi gila-gilanya bullish. Australian dollar nyusul. Intinya seperti itu. Sobat trader, untuk menjadi trader yang hebat, untuk menjadi trader, ya kita nggak usah muluk-muluk bicara hebat dulu. Untuk menjadi seorang trader yang betul-betul bertumbuh, dibutuhkan mental yang namanya adalah mental sabar. Sabar itu nomor satu dan tidak emosi. Pada saat salah, kita terima kekalahan kita. Kita fair. Beri ucapan selamat pada market. Pada saat kita profit, kita juga harus berusaha bertahan lagi, lebih lagi mempertahankan posisi profit kita. Kalau salah, kalau terpaksa harus stop loss, ya kita terima. Itulah bagian dari trading. Intinya seperti itu. Sobat trader, mudah-mudahan video ini bisa membantu semua sobat trader, semua penikmat channel Ustadz Forex ini untuk trading menjadi lebih baik. Akunnya semakin hari semakin bertumbuh. Ikutin terus channel Telegram dari saya Ustadz. Paling tidak di pagi hari saya akan berusaha mengupdate sinyal. Kira-kira kita mau ambil posisi di mana, cut loss di mana. Saya akan update terus. Intinya yuk sama-sama kita profit. Sama-sama yuk kita dendam sama market. Market itu betul-betul tidak pernah kenal rasa kasihan sama kita. Kadangkala yang terjadi pada saat kita betul-betul nggak punya uang, kita membutuhkan profit, justru market itu menyiksa kita. Pada saat kita berhutang pun market juga semakin menyiksa kita. Makanya saya tidak sarankan untuk trading ini dengan hasil dari hutang. Betul-betul harus dari uang nganggur, betul-betul harus dari uang yang kita tidak nangis pada saat uang tersebut memang terpaksa. Itu harus menjadi bagian dari resiko. Pada prinsipnya, yuk sama-sama kita musuhin market ini, kita berperang melawan market yang kejam ini. Market yang nggak pernah kenal belas kasihan. Market yang selalu mengintai kita untuk menghabiskan uang kita. Mari kita trading untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Salam sukses, salam profit, sampai jumpa. Video ini saya akan tunjukkan berapa profit saya hari ini. Jadi intinya yang akan saya tunjukkan ini betul-betul sudah memenuhi syarat 1:1 minimal, kalau bisa lebih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.